Assalamualaikum. Kali ini saya kedatangan pasien yang penyakit langka, jadi hiperhidrosis. Apa itu hiperhidrosis? Jadi hiperhidrosis itu banyak keluar keringat. Jadi duduk pun kadang sampai gobios gitu. Terus penyebabnya apa ya, macam-macam. Jadi ini baru saya analisa nih masnya yang sudah berapa tahun? 7 tahunan ya. 7 tahunan, dan ini sudah ke medis. Dan menurut saya di medis belum ada solusi. Jadi ini baru saya diagnosa karena masnya ini baru pertama kali datang mas ya. Jadi kalau di mana ini memang seperti ini. Jadi untuk sakit apapun yang terpenting pertama adalah diagnosa dulu. Karena kita mencari pemicu atau penyebab dari sakit. Seperti masnya ini hiperhidrosis itu hanya ikutan bagi kami. Jadi hanya ikutan, hanya akibat. Maka sebabnya di mana itu yang kita akan cari. Jadi hiperhidrosis itu keluar penyakit yang banyak keluar keringat tanpa apapun. Jadi bisa karena cemas gitu langsung gol gitu. Ataupun kadang tidak tahu penyebabnya apa. Jadi kita itu langsung gol. Itu biasanya kalau seperti masnya ini agak minderan. Apa minderan? Karena ya selalu berkeringat. Yang menyebabkan masnya ini sangat menderita. Ya sudah nikah belum, apalagi belum. Kasihan kalau seperti ini. Itu 7 tahun. 7 tahun ke medis, masuk ke dokter tapi belum ada solusi. Tapi dengan diagnosa yang saya tanyakan, beberapa ciri-ciri ini nanti insya Allah saya punya gambaran dari penyebabnya masnya ini di mana. Terus masnya ini juga sulit untuk posisi mendeteksi ketika kambuhnya keluar keringat itu karena apa, itu sangat sulit. Ya memang kalau penderita memang sangat susah untuk mendeteksi karena apa, kemudian kapan waktunya, ciri-cirinya itu sangat susah. Dan masnya ini sudah sangat menderita. Bayangin masih hujan, butuh penampilan yang wow begitu, tapi beliau lagi menderita. Otomatis minder, itu yang menyebabkan sakit seperti masnya hiperhidrosis ini biasanya nanti akan larinya ke psikis. Larinya secara pelan-pelan, tidak sadar, larinya pasti ke psikis. Nah, ini untuk pembelajaran kita semua. Semoga saja kalau ada yang menderita seperti masnya ini pasti juga sudah bingung kemana aja. Nanti kita akan coba untuk mendeteksi dan kita akan ungkapkan kira-kira nanti penyebabnya apa. Kita akan coba untuk melihat seperti apa. Coba mas, jangan tidur sini. Kalau perkiraan saya berdasarkan ciri-ciri yang saya tanyakan tadi, jantung atau kalau enggak tensi. Tapi kelihatannya yang paling mendekati ke arah jantung. Kita akan coba. Sehingga kalau di mana ini adalah sistemnya adalah kita cari di mana yang menyebabkan sebuah masalah atau penyebab dari sakit itu. Ketika penyebabnya itu sudah ketahuan, maka langkah kita adalah mengeksekusi di bagian yang menyebabkan masalah. Sumber masalahnya kita eksekusi. Dengan apa? Dengan toto saraf, dengan regetiket, dengan hipnoterapi, dan dengan sinse. Maka di situ kita gabung kadang 4 dari gabungan ilmu atau bahkan lebih dari 4 yang bisa kita terapkan pada pasien yang ada di mana. Jadi yang paling lama di mana ini adalah mendeteksi. Diagnosa kira-kira sakitnya apa. Insya Allah benar deteksi saya. Jadi saya tadi mengatakan 1 jantung, 2 tensi. Berdasarkan alat ini,
Terus tadi saya mengatakan, tapi saya cenderung ke jantung. Benar? Jantung Mas ini tidak normal. Kalau tensinya normal 124/83. Tensi jantungnya, posisi detak jantungnya ini yang tidak normal. 105. Di posisi harusnya sekitar 80 sampai 85. Ini setidaknya kita punya sebuah gambaran kira-kira menyebabkan sakit Masnya ini. Ketika tadi saya tanya, memang posisinya hampir mirip dengan apa yang saya diagnosis. Jadi teratapan, iya Mas ya, teratapan, deg-degan gitu kan. Bahasanya Jawa kuno. Iya, teratapan, ya, kagetan, cemas. Nah, semoga nanti benar. Karena kalau selama ini tadi saya tanya ke dokter, ke medis itu hanya langsung dikasih obat, mungkin banyak antibiotiknya. Padahal Masnya ini kalau dari diagnosa ini tadi, dari alat ini tadi adalah jantung beliau yang tidak posisi normal. Ya, ini sudah ketemu posisi penyebab dari sakitnya Mas ini, dan kemungkinan nanti lambung. Maka lambung akan kita cari apakah ada yang bermasalah di lambung. Kalau bermasalah di lambung berarti ada dua, di jantung dan di lambung. Benar perkiraan saya, di lambung Mas ini juga sangat bermasalah. Di lambung yang sehat itu bunyinya seperti air yang mengalir di parit kecil gitu. Tapi suara lambung dari Mas ini kayak letupan-letupan di kawah gunung berapi. Jadi suaranya sangat tidak beraturan dan sangat keras. Untuk pertama kali seperti itu, maka kita akan coba untuk mengeksekusi jantung dan di lambung. Ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kesehatan itu adalah paling utama dalam kehidupan ini. Jadi ada kata-kata yang kalau orang sehat itu beribu-ribu keinginan. Tapi kalau orang sakit seperti Masnya ini hanya satu keinginan. Apa itu? Sembuh. Iya Mas ya? Iya. Oke, kita akan coba. Nah, kalau ditotok kayak gini gimana? Insya Allah nanti kalau sudah selesai totokan ini akan terasa lebih longgar, akan terasa lebih rileks untuk posisi jantung. Dan ketika jantung posisinya rileks, otomatis hiperhidrosis atau yang banyak keluar keringat tanpa sebab, duduk aja, tidur aja keluar keringat, itu akan berkurang. Oke, cukup. Kita akan deteksi posisi lambung. Kalau di lambung ini nanti terjadi masalah, maka lambung Mas ini akan bergetar. Tapi kalau tidak terjadi masalah, maka lambung Mas ini akan tenang. Iya Mas ya. Benar apa saya? Bergetar lambungnya Mas ini. Maka lambung terjadi sebuah masalah. Jangan berpikir kalau itu kita ditaruh alat itu memang bergetar, tidak. Jadi kalau tidak pas sarafnya yang bermasalah tidak akan bergetar. Kita coba di tidak bergetar sama sekali. Tidak bergetar. Tapi ketika posisi pas saraf yang bermasalah maka akan bergetar. Itu aja dulu. Nanti bagaimana kelanjutannya dari Mas ini setelah kita selesai terapi, kita akan sambung lagi. Assalamualaikum. Mas ini sudah sekitar 45 menit saya terapi.
Dan perbedaan yang dirasakan oleh masnya ini adalah biasanya keringat itu tidak berhenti keluar, tapi selama saya terapi masnya tidak berkeringat. Iya mas ya. Jadi sudah posisi nyaman sekali. Ini posisi karena habis saya terapi maka akan saya cek hasilnya seperti apa. Nah, di posisi lambung. Your blood pressure is systolic. Bisa lihat ke sini. Millimeter of mercury. Nah, ini hasilnya. 76 millimeter of mercury. Your pulse was 86. Jadi yang saya tekankan bukan yang lain, cuma jantungnya saja. Kita lihat angka berapa di sini? 86. Jadi ketika pertama tadi masnya ini 105. Nah, ini akibat yang berakibat pada masnya ini tidak berkeringat lagi. Karena posisi jantung sudah posisi normal. Dia banyak cetok ya. Nah, masnya baru paham. Jadi selama 7 tahun bingung. Sakitnya ini karena apa? Jadi ketika sampai di sini maka ketemu karena jantung dan lambung. Nah, ini sebuah bukti bahwasanya memang masnya ini ya usah saya jantung memang insya Allah benar. Jadi, karena jantung itulah yang menyebabkan masnya ini hiperhidrosis. Oke, ini terapi berapa kali mas ini? Pertama ya, terapi pertama kali dan 45 menit saya terapi, hasilnya seperti ini. Oke mas, jenengan rasanya nyaman nggak kira-kira? Oh nyaman ya, agak nyaman. Berbeda ya. Berbeda. Oke. Seperti itu, jadi masnya sudah merasa nyaman meskipun baru pertama kali kita terapi. Karena apa? Bukan karena apa-apa, karena sumber dari penyakit mas ini sudah kita datangi dan kita eksekusi, maka langsung membaik. Yang tidak tahu gimana nih pakai magic, no, jadi semua saya pakai alat semua. Jadi kok secepat itu? Ya karena di mana ini prinsipnya hanya sederhana. Kita cari pokok permasalahan dari sebuah penyakit, kalau sudah kita eksekusi, selesai sudah. Karena penyakit itu adalah yang jadi permasalahan adalah sumbernya. Jadi hiperhidrosis ini hanya sebuah akibat. Sama seperti orang stroke. Orang stroke itu yang lumpuh kaki dan tangan. Kalau di mana ini tidak diperhatikan kaki dan tangan itu hanya sebuah akibat. Maka biasanya kita cari masalahnya stroke ini gimana, yang menyebabkan, yang mengakibatkan tangan dan kaki tidak bisa bergerak. Ketika ketemu kita eksekusi, sekali terapi saja orang yang nggak bisa jalan bisa jalan. Itu dan itu bukan sebuah rekayasa, nyata seperti itu. Oke, semoga saja bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi intinya adalah kalau kita punya permasalahan apapun juga, sakit, permasalahan apapun juga, kita cari intinya. Ketika inti sudah ketemu, kita selesaikan, selesailah sudah. Baik itu penyakit apapun, pasti akan selesai. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud sombong, tidak bermaksud lebih, saya juga masih banyak kekurangan, mohon maaf sekali lagi apabila saya ada kesalahan. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.